Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan fikih muamalat, sekolah fikih muamalat di serial yang ke-69. Rabiul Tsani 1442 Hijriah bertepatan dengan 23 November 2020. Nah, di sini kita kembali melihat kelanjutan dari pembahasan riba. Yang kita bahas transfer valuta asing, kartu isi ulang, kartu belanja. Transfer valuta asing, kartu isi ulang, kartu belanja. Bisa lihat kita nanti bagi, ini saya lompat ya dari pembahasan saham. Pembahasan saham insya Allah akan kita bahas nanti di bagian terakhir setelah pembahasan riba ini selesai. Nah, kita lihat dulu transfer luar negeri valuta asing di halaman 584 sampai halaman 588. Monggo dibaca. Transfer luar negeri atau valuta asing. Seseorang yang bekerja di luar negeri dan ingin mengirimkan sebagian hasil jerih payahnya untuk keluarga yang berada di Indonesia, ia butuh melakukan transaksi transfer luar negeri atau valuta asing. Ya. Misalnya, A bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Ia ingin mengirim uang ke Indonesia sebanyak 1.000 real. Lalu A mendatangi salah satu bank di Riyadh dan menyerahkan uang 1.000 real ke pegawai bank untuk ditransfer ke Indonesia dalam bentuk rupiah. Pegawai bank menentukan kurs di hari itu. Misalnya, 1 real Saudi sama dengan 3.500 rupiah. Berarti uang yang akan diterima oleh termaslahat di Indonesia sebesar 3.500 rupiah kali 1.000 real sama dengan 3.500.000 rupiah. Jadi ada uang 1.000 real ingin transfer ke Indonesia, kursnya saat itu 3.500. Maka uang yang terkirim berarti menjadi 3.500.000 rupiah. A mengisi slip transfer yang telah disediakan, menjelaskan identitas termaslahat di Indonesia. Lalu A menyerahkan slip transfer yang telah diisi beserta fisik uang real yang akan dia kirimkan ditambah biaya ongkos pengiriman. Pegawai bank menerima fisik uang real dan belangko yang telah diisi lalu mencatatnya di pembukuan bank dan memberikan salinan transaksi transfer yang telah disahkan pihak bank kepada A. Ya, terus. Bank dapat slip transfer ya, nanti transfer nih di slip ini akan diserahkan pada A terus. Bank yang menerima perintah transfer dari nasabah memberikan perintah kepada bank korespondennya di Indonesia untuk menyerahkan uang sebanyak 3.500.000 rupiah untuk orang termaslahat di Indonesia seperti yang tertera pada slip transfer tanpa memberikan fisik uang kepada bank koresponden. Fisik uang rupiah baru bisa diterima oleh termaslahat di Indonesia setelah 2 hari kerja sejak dikirim dari Riyadh. Baik. Transfer valuta asing ini fisik uang yang ditransfer baru diterima setelah 2 hari kerja. Dari negara lain. Coba cek AC dulu. Tunggu itu.
ganti nama Rumeso TV. Ya. Coba baca lagi dari deskripsi di atas. Dari deskripsi di atas, jelas bahwa serah terima uang real dan rupiah tidak terjadi langsung berupa fisik masing-masing valuta. Fisik uang hanyalah mata uang real, sedangkan mata uang rupiah hanya dicatat pada pembukuan bank dan diserahkan salinannya kepada nasabah pada saat itu juga. Sedangkan fisik mata uang rupiahnya diterima setelah 2 hari kerja. Ya. Jadi fisik uang hanyalah mata uang real. Sedangkan mata uang rupiah hanya dicatat pada pembukuan bank dan diserahkan salinannya kepada nasabah pada saat itu juga. Sedangkan fisik mata uang rupiahnya diterima setelah 2 hari kerja. Ya. Sekarang kita bahas hukumnya. Hukum transfer valuta asing. Ya, hukum transfer valuta asing ya. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum transfer valuta asing. Di antara mereka menghukumi transaksi ini termasuk riba baik karena tidak terjadi serah terima fisik uang yang ditukarkan secara tunai pada saat transaksi berlangsung. Padahal dua mata uang termasuk komoditi riba yang sama ilatnya, yaitu tsamaniyah. Ya, terus. Para ulama tersebut mengharamkannya karena transaksi ini melanggar kaidah penukaran komoditi riba. Maka dengan demikian transaksi ini termasuk riba baik. Pendapat ini didukung oleh Syekh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan. Nah, dianggap tadi fisik real kan diterima, tapi rupiahnya baru 2 hari kerja lagi. Nah, dianggap ini sebagai riba baik. Ini seperti pendapat guru kami Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan. Namun, mayoritas ulama kontemporer membolehkan transaksi transfer valuta asing. Karena sekalipun fisik uang tidak diberikan pihak bank kepada nasabah pada saat itu juga, akan tetapi pembukuan oleh pihak bank untuk termaslahat dan penyerahan salinannya kepada nasabah saat itu juga dapat dianggap pertukaran dua mata uang secara tunai. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pencatatan di rekening nasabah dianggap tunai. Dengan demikian transaksi ini tidak termasuk riba baik. Nah, disebutkan di sini akan tapi pembukuan oleh pihak bank untuk termaslahat dan penyerahan salinannya kepada nasabah saat itu juga dapat dianggap pertukaran dua mata uang secara tunai. Jadi mayoritas ulama ini menganggap boleh karena pembukuan oleh pihak bank untuk termaslahat dan penyerahan salinannya kepada nasabah dianggap sebagai
pertukaran dua mata uang secara tunai. Jadi dengan ada pembukuan atau pencatatan tadi sudah dianggap sebagai tunai. Maka yang tepat tidak terjadi riba bai. Tidak terjadi riba bai. Ya. Bisa dilihat lagi pendapat beberapa lembaga fatwa internasional. Pendapat ini didukung oleh beberapa lembaga fikih internasional, diantaranya 1. Majma' al-Fiqih al-Islami, Divisi Fikih OKI dalam keputusan nomor 84 dalam kurung 1 garis miring 9 tahun 1995 yang berbunyi, apabila mata uang yang diserahkan nasabah kepada bank untuk ditransfer berbeda dengan mata uang yang diterima termaslahat, maka prosesnya terdiri dari sorof atau penukaran dua mata uang berbeda, dan transfer. Sorof dilakukan sebelum hiwalah atau transfer dengan cara nasabah menyerahkan sejumlah uang ke bank. Bank mencatat dalam pembukuannya untuk termaslahat setelah disepakati nilai tukar yang dicatat pada slip transfer. Lalu salinan slip transfer diserahkan kepada nasabah, kemudian ditransfer. Ya, terus. Sekarang AOIFI. AOIFI dalam pasal 1 tentang Al-Mutajarah fil Umulat ayat 2 garis miring 11 yang berbunyi, boleh melakukan transaksi transfer mata uang yang berbeda dari mata uang yang diserahkan nasabah kepada bank. Transaksi ini terdiri dari sorof atau penukaran valuta asing dengan serah terima fisik uang tunai ataupun dianggap tunai, di mana fisik uang diserahkan untuk dicatat oleh bank dalam pembukuannya, kemudian ditransfer dalam bentuk mata uang yang sudah ditukar. Lembaga keuangan Islam dibolehkan menarik komisi dari nasabah atas jasa transfer yang dilakukan. Nah, sedangkan jasa transfer tadi boleh diambil komisi ya, atau upah. Ya, terus. Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi nomor Fatwa 4721 yang berbunyi, boleh mentransfer uang kartal sebuah negara kepada uang kartal negara lain, sekalipun nominal dua uang kartal tersebut berbeda karena jenis kedua uang berbeda, dengan syarat serah terima terjadi tunai di majelis. Penerimaan cek atau slip bukti transfer dari bank hukumnya sama dengan menerima fisik uang yang telah ditukar tunai di majelis. Nah, tadi ada kalimat ya, penerimaan cek atau slip bukti transfer dari bank hukumnya itu sama dengan menerima fisik uang yang telah ditukar tunai di majelis. Baik. Wallahu alam. Wallahu alam, pendapat yang membolehkan transaksi transfer valuta asing lebih kuat karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa pencatatan dalam pembukuan bank atas nama termaslahat dianggap sama dengan serah terima fisik uang. Ya, catatan. Pembukuan di rekening atas nama nasabah dianggap sama dengan serah terima uang secara fisik, khusus untuk institusi keuangan resmi seperti bank, tidak dapat dikiaskan dengan jasa pengiriman untuk perorangan, karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bank dan perorangan dari berbagai sisi. Di antaranya, bank memiliki valuta asing di kantor pusatnya. Bila bank tidak memiliki valuta asing di kantor pusatnya, bank memiliki valuta asing di rekening miliknya pada bank koresponden di negara tujuan transfer. Nah, di sini ya, pembukuan di rekening atas nama nasabah tadi dianggap sama dengan serah terima uang secara fisik. Ini karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bank dan perorangan. Nah, beda antara bank dan perorangan ya. Di antaranya bank memiliki valuta asing di kantor pusatnya. Bila bank tidak memiliki valuta asing di kantor pusatnya, bank memiliki valuta asing di rekening miliknya pada bank koresponden di negara tujuan transfer. Nah, itu. Jadi nanti beda antara transfer via bank dan via pribadi. Karena bank itu memiliki valuta asing di kantor pusatnya. Di kantor pusatnya. Atau bila bank tidak memiliki valuta asing tadi, bank juga memiliki
valuta asing di rekening miliknya pada bank koresponden atau memiliki valuta asing di kantor pusatnya atau di bank koresponden. Baik, oleh karena itu, bila ada pihak perorangan membuat usaha pengiriman transfer luar negeri secara ilegal dengan menerapkan cara yang sama seperti yang dilakukan bank, misalnya A menerima fisik uang real dari B untuk dikirim ke Indonesia, lalu A menulis dalam sebuah kwitansi jumlah rupiah yang akan diterima termaslahat di Indonesia. A menerima ongkos biaya pengiriman yang biasanya di bawah biaya yang ditarik bank dan menyerahkan kwitansi kepada B. Cara ini dikhawatirkan termasuk riba baik karena tidak bisa disamakan kekuatan hukum pencatatan pembukuan bank dan perorangan karena bank merupakan lembaga resmi untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang. Nah, beda dengan bank ya di sini ya. Maka kalau yang mengurus transfer pribadi, nah ini karena tidak punya kwitansi tadi tidak punya kekuatan seperti yang dikeluarkan oleh bank. Maka mungkin yang dilakukan dia tukar real di tempat dengan rupiah. Nah, rupiahnya dipegang oleh yang akan mengirim. Ya, rupiahnya dipegang oleh yang akan mengirim. Nah, rupiah ini yang ditransfer ke Indonesia. Jadi sudah terjadi sorof. Ya, sebelum mentransfer. Sudah terjadi tukar menukar mata uang tadi sebelum ditransfer, baru ditransfer ke Indonesia. Jangan dalam bentuk real, ya langsung dia bilang ini jadi real, jadi rupiah sekian. Padahal fisik rupiah belum diterima. Nah, fisik rupiah tidak ada di situ. Beda dengan bank ya, pencatatannya di bank lebih kuat dalam hal ini. Terus solusinya? Solusinya, orang yang ingin mengirim uang ke Indonesia melalui jasa perorangan menukar real terlebih dahulu dengan rupiah. Kemudian rupiah ia serahkan kepada pengirim ditambah biaya pengiriman. Dengan demikian ia terbebas dari riba baik. Nah, beda antara transfer via bank dan via pribadi. Saran untuk transfer pribadi, hendaklah terjadi sorof, penukaran sebelum transfer. Penukaran mata uang ya, sebelum transfer. Sehingga terhindar dari riba baik. Baik, sekarang kita lompat ke halaman 596. Kartu isi ulang, telepon seluler dan kartu belanja. Ya, baca. Perusahaan pemberi pelayanan jasa telekomunikasi telepon seluler mengeluarkan kartu pulsa isi ulang dengan berbagai tujuan. Di antaranya memangkas biaya administrasi untuk menarik tagihan dari pelanggan dan meningkatkan likuiditas dengan cara penjualan kartu tersebut. Terus, kartu isi ulang dijual dengan berbagai variasi harga yang tertera pada kartu, misalnya Rp10.000, Rp50.000, Rp100.000, dan lain sebagainya. Sering terjadi, orang menjual kartu pulsa tidak sama dengan nominal yang tertera pada kartu. Lihat ya, kartu pulsa dijual tidak sama dengan nominal yang tertera pada kartu. Kartu pulsa dijual tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada kartu. Misalnya kartu 10.000 beli 10.500. Ya, terus. Bolehkah menjual kartu pulsa di bawah atau di atas harga pulsa yang tertera? Nah, sekarang tadi ya misalnya pulsa 10.000 dibeli dengan harga 11.000. Kan nggak sesuai di sini. Apakah seperti ini dibolehkan? Karena kalau ini dianggap mata uang, kartu isi ulang tadi dianggap mata uang, berarti kan harus jumlahnya sama. 10.000 ya dengan 10.000. Nah, terus. Apakah transaksi ini termasuk riba baik karena menukar uang rupiah dengan pulsa yang bernilai rupiah dan tidak sama nominalnya? Ya, terus. Hukum menjual kartu pulsa isi ulang di bawah atau di atas harga pulsa yang tertera.
Ya. Para pakar fikih muamalat kontemporer berbeda pendapat tentang hukum menukar kartu pulsa isi ulang dengan uang tunai di bawah atau di atas nominal yang tertera pada kartu. Misalnya, tertulis pada kartu Rp100.000 dijual dengan harga Rp97 atau tertulis Rp100.000 dijual dengan harga Rp103.000. Ya. Pendapat pertama, haram hukumnya menukar kartu pulsa isi ulang dengan uang tunai di bawah atau di atas nominal yang tertera pada kartu. Pendapat ini berpegang kepada dua dalil. 1. Kartu pulsa dianggap sama dengan uang tunai karena nilai yang tertera pada kartu merupakan simbol uang tunai. Maka bila ditukar dengan uang yang sama jenisnya disyaratkan harus tunai dan nominalnya sama agar tidak terjadi riba baik. Maka nominal uang tunai dengan yang tertera pada kartu saat membelinya wajib sama, tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih, serta serah terima kartu dan uang wajib ditunai di majelis akad. Ya, tanggapan. Tidak benar bahwa kartu pulsa sama dengan uang, karena uang adalah alat tukar, penentu harga barang yang diterima oleh semua pihak. Berbeda dengan kartu pulsa hanya diterima sebagai uang pada perusahaan penerbitnya dan tidak dapat digunakan untuk membeli barang di pasar sebagaimana layaknya uang kartal. Jadi kartu pulsa itu tidak sama dengan uang, yaitu sebagai alat tukar. Alat tukar atau penentu harga barang. Karena kartu pulsa ini hanya diterima sebagai uang pada perusahaan penerbitnya dan tidak dapat digunakan untuk membeli barang di pasar sebagaimana layaknya uang kertas. Jadi pulsa ini tadi mau dipakai belanja di pasar-pasar umum nggak bisa. Kalau kita melihat dari sini berarti sama dengan orang punya saldo di GoPay ya, atau ShopeePay ya. Itu juga tidak bisa digunakan untuk belanja tempat lain. Jadi mirip seperti ini. Terus. 2. Pesan kedua ya. Kartu pulsa merupakan dokumen utang. Berarti pembeli menyimpan uangnya dalam bentuk utang kepada perusahaan penerbit kartu sebesar nominal yang tertera. Maka tidak boleh menukarnya dengan uang di bawah nominal uang yang tertera agar tidak terjadi riba jahiliyah, karena pihak perusahaan dalam hal ini pihak yang berutang memberikan bunga atas utang yang dia dapatkan dari nilai kartu. Ya, sekarang lihat tanggapan beliau lagi. Tidak benar bahwa kartu pulsa sama dengan dokumen utang, karena utang dalam terminologi fikih harus dikembalikan barang yang sejenis. Bila pinjam uang, yang dikembalikan haruslah uang. Berbeda dengan kartu pulsa yang diberikan kepada perusahaan penerbit kartu adalah uang, sedangkan perusahaan tidak mengembalikan uang kepada pembeli. Yang dikembalikan perusahaan hanyalah jasa pelayanan telekomunikasi. Nah, jadi sudah beli pulsa mau minta dalam bentuk uang lagi nggak bisa. Jadi ini bukan dokumen utang ya. Jadi kartu pulsa ingat bukanlah dokumen utang. Sehingga ada yang sudah punya pulsa ia tidak bisa menarik lagi dalam bentuk uang. Hanya boleh dengan jasa pelayanan telekomunikasi. Ya, terus pendapat kedua sekarang. Pendapat pertama yang mengatakan haram menjual pulsa dengan harga jadi nominal yang tertera misalnya 10.000 dijual 11.000 nggak boleh kalau pendapat pertama ini. Sekarang kita lihat pendapat kedua yang lebih tepat. Boleh menukar kartu pulsa isi ulang dengan uang tunai di bawah nominal yang tertera pada kartu. Juga boleh di atas nominal yang tertera berdasarkan asas saling ridho, dan juga boleh ditukar dengan cara tidak tunai. Ya. Pendapat ini berpegang kepada dalil bahwa kartu pulsa dapat disamakan dengan akad salam fil manafi', yaitu sebuah transaksi di mana uang diserahkan di muka, sedangkan jasa yang dibeli akan diterima kemudian, sesuai dengan pesanan atau jasa telekomunikasi. Nah, jadi boleh menjual pulsa dengan harga yang tidak sesuai dengan nominal.
yang tertera. Ini termasuk dalam salam fil manafi, yaitu transaksi di mana uang diserahkan di muka, sedangkan jasa yang dibeli akan diterima kemudian sesuai dengan pesanan. Itu jasa telekomunikasi. Ya, terus. Di dalam kartu tersebut terdapat nomor seri. Bila diaktifkan dapat digunakan untuk melakukan komunikasi. Maka pemegang kartu pulsa isi ulang sama dengan memegang jasa yang dipesan, jasa pelayanan komunikasi. Ya, jadi pemegang kartu isi ulang itu sama dengan memegang jasa yang dipesan. Ya, terus. Dengan demikian, boleh menjual jasa yang dipesan al-manfa'ah al-muslam fiha yang telah dipegang oleh pemesan atau al-muslim kepada pihak ketiga dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Karena kenyataannya bukan lagi menukar uang tunai dengan uang nominal yang tertera pada kartu, melainkan menukar jasa dengan uang tunai yang tidak disyaratkan harus tunai dan juga tidak disyaratkan harus dengan nominal yang sama. Nah, ingat ya, di sini boleh juga pulsa ini dijual pada pihak yang ketiga. Jadi yang terjadi itu menukar jasa dengan uang tunai yang tidak disyaratkan harus tunai. Yang terjadi dalam jual beli pulsa adalah menukar jasa dengan uang tunai yang tidak disyaratkan harus tunai. Ya, terus. Tanggapan, bila disamakan dengan akad salam fil manafi, untuk keabsahan akad salam disyaratkan barang atau jasa yang dipesan harus jelas, sedangkan pada kartu pulsa ulang tidak jelas jasanya. Bisa jadi kartu pulsa Rp100.000 hanya untuk 5 menit komunikasi bila digunakan untuk sambungan langsung internasional, dan bisa juga digunakan selama 50 menit komunikasi bila untuk sambungan lokal. Dengan demikian tidak terpenuhi salah satu persyaratan akad salam. Nah, sekarang jawaban atas tanggapan. Para ulama mensyaratkan kejelasan barang atau jasa pada akad salam agar tidak terjadi gharar atau spekulasi, dan gharar tidak terdapat pada kartu pulsa karena perusahaan telekomunikasi telah memiliki harga tetap untuk setiap daerah tujuan sambungan dan juga telah dipublikasikan. Jadi unsur spekulasi dalam hal ini sama sekali tidak ada. Jadi sama sekali tidak ada ya. Untuk komunikasi internasional ya tentu biayanya berbeda dengan komunikasi lokal. Jadi gharar tidak terdapat pada kartu pulsa. Karena biaya untuk komunikasi sudah ditetapkan oleh perusahaan telekomunikasi tersebut. Ya. Dalam hal ini, pendapat kedua lebih kuat, yaitu boleh menjual kartu pulsa isi ulang dengan harga kurang atau lebih dari yang tercantum pada kartu dan tidak termasuk riba bai, dan pendapat ini didukung oleh banyak para pakar muamalat kontemporer. Baik, sekarang kartu belanja yang pendapat yang kedua lebih tepat ya. Maka tidak masalah membeli pulsa nominalnya sekian dibeli dengan harga yang berbeda, dibeli dengan nilai yang berbeda. Sekarang ada lagi kartu belanja. Jadi kesimpulannya tadi kalau ini boleh, maka belanja juga dengan ada punya saldo GoPay dan semacam itu dibolehkan. Ya, asalkan di situ tidak memanfaatkan ya bonus. Seperti free ongkir kalau punya GoPay ya, free ongkir karena saldo yang ditanam di situ sama saja meminjamkan uang di situ. Namun kalau pulsa ini beda ya, pulsa ini bukan menanamkan uang tetapi pulsa ini dalam wujud jasa gitu, dalam wujud jasa. Berbeda nanti dengan GoPay tadi. Wallahu a'lam. Terus sekarang kartu belanja.
Selain perusahaan telekomunikasi, pusat-pusat perbelanjaan seperti supermarket dan toko-toko besar juga mengeluarkan kartu belanja yang tertera nominalnya dan dapat digunakan untuk berbelanja di toko yang menerbitkannya. Di antara tujuannya untuk meningkatkan penjualan barang dengan cara mengikat calon konsumen dengan kartu tersebut, karena kartu dapat digunakan berulang-ulang selagi masih tersisa dana di dalamnya. Ya. Terus. Biasanya, kartu ini dibagikan oleh sebuah perusahaan sebagai hadiah kepada orang-orang tertentu. Jadi kartu belanja yang tertera nominalnya dan dapat digunakan untuk berbelanja di toko yang menerbitkan. Ini mungkin hampir sama dengan yang GoPay nanti. Coba kita lihat. Kartu belanja ini tertera nominalnya dan dapat digunakan untuk berbelanja di toko yang menerbitkannya. Oke. Sekarang menjual kartu belanja. Menjual kartu belanja dengan harga berbeda pada kartu. Ya. Apakah seseorang yang mendapatkan kartu tersebut boleh menjualnya dengan nilai yang berbeda dengan cara tertera pada kartu? Apakah transaksi ini tidak termasuk riba baik, menukar mata uang dengan mata uang sejenis dengan nominal yang berbeda? Ya. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum menjual kartu belanja dengan nominal yang berbeda. Jadi tadi kartu belanja dibeli dengan nominal yang berbeda. Hukum menjual kartu belanja dengan nominal yang berbeda. Ya, terus. Pendapat pertama, haram hukumnya menjual kartu belanja dengan nilai di bawah nominal yang tertera pada kartu. Ya. Dalil pendapat ini sebagai berikut. 1. Kartu belanja menyimpan nilai uang sebanyak yang tercantum, maka kartu tersebut dianggap sama dengan uang seperti cek yang tertera pada lembarannya nominal uang tunai. Konsekuensi, bila kartu belanja ditukar dengan uang tunai diharuskan terpenuhi dua syarat, yaitu harus sama nominal yang tertera dengan uang tunai dan transaksi penukarannya harus berlangsung tunai di majelis akad. Bila salah satu persyaratan ini tidak terpenuhi, maka transaksi yang terjadi adalah riba baik. Dengan demikian, menjual kartu belanja dengan harga di bawah nominal yang tercantum termasuk riba baik. Ya, tanggapan. Kartu belanja berbeda dengan cek, karena cek dapat dicairkan dan ditukar dengan uang tunai, sedangkan kartu belanja tercantum pada kartu tersebut bahwa kartu ini tidak dapat ditukar dengan uang tunai, hanya dapat digunakan untuk berbelanja pada toko yang menerbitkannya. Ya. Ya, terus. 2. Sebuah asar yang diriwayatkan bahwa pada masa pemerintahan Marwan bin Al-Hakam, negara menerbitkan sukuk atau surat berharga yang dapat ditukar dengan bahan makanan pokok di Al-Jar, sekarang terletak dengan kota Yanbu, Arab Saudi. Sukuk tersebut diberikan negara kepada orang-orang yang menjadi tanggungan negara. Lalu sukuk tersebut diperjualbelikan oleh pihak yang menerimanya kepada orang ketiga dan selanjutnya sebelum makanan pokok tersebut diterimanya. Maka Zaid bin Thabit dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma mendatangi Marwan seraya berkata, "Apakah engkau telah menghalalkan riba, wahai Marwan?" Marwan berkata, "A'udzubillah, apa yang terjadi?" Dua sahabat itu berkata, "Sukuk telah diperjualbelikan oleh para pemegangnya sebelum mereka menerima barang makanan pokok yang tertera pada sukuk." Lalu Marwan memerintahkan orang-orangnya untuk membatalkan jual beli sukuk dan menariknya dari para pembeli, kemudian dikembalikan kepada pemilik pertama. Hadis riwayat Muslim. Terus dari asar ini? Dari asar ini dapat disamakan antara kartu belanja dengan sukuk. Maka kartu belanja tidak boleh dipindah tangankan ke pihak ketiga dengan cara diperjualbelikan karena termasuk menjual barang sebelum diterima. Nah, kita lihat ini apakah benar kartu belanja itu sama dengan sukuk. Coba lihat tanggapan. Dalil ini dinamakan qaul sahabi, pendapat sahabat Nabi, dan para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan hujjah qaul sahabi. Kemudian istihad dua sahabat tadi belum tentu disetujui oleh para sahabat yang lain,
karena jual beli sukuk telah berlangsung lama yang kemungkinan orang-orang menjualnya berdasarkan fatwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membolehkan menjual al-muslam fih sebelum diterima, sebagaimana difatwakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun kebijakan Marwan radhiyallahu anhu membatalkan jual beli ini merupakan hak waliyul amri atau pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam kaidah hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim menghilangkan perbedaan pendapat. Nah, kita lanjut ke pendapat kedua. Boleh menjual kartu belanja dengan uang tunai yang berbeda dengan nominal yang tertera pada kartu dan juga tidak disyaratkan harus berlangsung tunai. Artinya, kartu belanja boleh diterima hari ini dan uang diserahkan pada keesokan harinya. Ya. Dalil pendapat ini bahwa hakikat kartu belanja dalam tinjauan fikih adalah tanda bukti uang yang diberikan dalam akad salam. Lihat ya, hakikat kartu belanja adalah tanda bukti uang yang telah diberikan dalam akad salam. Ya, terus. Yaitu uang diberikan di muka dan berlangsung diterima dan barang diterima kemudian. Dan ini tidak bertentangan uang diterima di muka, ya tak? Dan barang diterima kemudian. Ya, terus. Dan ini tidak bertentangan dengan persyaratan barang yang menjadi objek salam harus jelas, karena harga barang-barang di toko-toko yang menerbitkan kartu belanja harganya jelas dan tercantum pada setiap barang. Dengan demikian dapat disamakan dengan bai' daimul amal yang dibolehkan oleh Malikiyah dan Hanabilah, padahal ukuran muslam fi barang yang dipesan juga tidak jelas. Ya, jadi daimul amal itu seorang memberikan uang kepada seorang penjual, kemudian setiap hari pemilik uang mengambil daging seperlunya hingga uang yang diberikan itu habis. Ini termasuk bagian dari akad salam. Jadi sama seperti kita punya saldo, ya misalnya di GoPay, nah, kemudian pakai itu untuk belanja. Terus. Dan boleh menjual muslam fi kepada pihak ketiga sebelum barangnya diterima menurut pendapat ulama mazhab Imam Malik dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, dengan syarat tidak dijual dengan harga di atas harga yang tertera agar tidak termasuk dalam larangan mengambil keuntungan dari barang yang tidak dalam jaminannya. Ya, terus wallahu alam. Wallahu alam, sepertinya pendapat kedua lebih kuat dan pendapat ini didukung oleh mayoritas para ulama kontemporer, yaitu boleh menjual kartu belanja kepada pihak ketiga dengan syarat harganya sama atau di bawah nominal yang tercantum pada kartu dan tidak termasuk riba bai, karena kartu tersebut bernilai barang dan bukan uang, dikarenakan pihak penerbitnya tidak bersedia menukar kartu dengan uang tunai, hanya bersedia menukarnya dengan barang. Ya, kartu ini bernilai barang. Kartu belanja ini bernilai barang dan bukan uang. Dikarenakan pihak penerbitnya tidak bersedia menukar kartu dengan uang tunai, hanya bersedia menukarnya dengan barang. Ya, baik, itu yang kita bahas di Sekolah Fikih Muamalat serial ke-69. Nanti sekali lagi seperti biasa, untuk catatan tadi saya taruh di grup yang ada di Telegram. Insyaallah besok kita mulai dengan perdagangan saham. Ya, monggo silahkan jika ada yang ingin bertanya. Kami buka di Zoom dulu, monggo. Dari Resen. Silakan dibuka mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya di luar tema. Jadi saya sebetulnya kalau secara hati ingin meninggalkan MLM, Ustadz. Iya. Namun khawatir terjadi crash dengan atasan yang udah memodali dan juga dengan mertua yang merasa ini sesuai syar'i MLM-nya. MLM tersebut. Terus? Nah itu pertama ya. Nah kemudian di sini bagaimana apabila
tetap di MLM, namun dengan beberapa hal yang saya lakukan, yaitu saya tidak merekrut agen baru. Kemudian kenapa seperti itu? Karena saya tidak ingin mendapat bonus dari agen baru atau member di bawah saya. Setiap dia belanja dimanapun, tidak harus belanja di saya, itu kan saya mendapat bonus. Nah, mungkin saya melihatnya yang tidak boleh dari MLM itu kan seperti itu, kita diem aja tapi kita dapat bonus gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berencana untuk hanya menjual harganya itu sesuai dengan harga member kepada siapapun, walaupun dia bukan member. Itu agar masyarakat itu mendapat harga yang murah, yang memang ya saya tidak mengambil untung dari harga katalog gitu ya. Kemudian tetap saya mendapat keuntungan 11% karena saya sebagai stokis statusnya, dan keuntungan 20% apabila yang belanja itu bukan member, itu saya dapat 20%. Nah, bagaimana dengan keuntungan tersebut? Apakah statusnya ternyata nggak halal? Ya mungkin berarti saya sedekahkan. Nah, jadi intinya saya ingin win-win solution, ngambil jalan tengah. Saya tidak meninggalkan MLM demi menjaga hubungan dengan dua pihak demikian Ustaz. Dengan adanya jenengan di dalam sistem, berarti menguntungkan sistem tadi. Karena di atas jenengan juga dapat untung dari adanya jenengan di situ kan? Betul. Nah, itulah. Maka itu bukan jalan aman di situ. Dan amannya tidak berada di situ lagi. Bukan hanya tidak dapat bonus, tapi keberadaan di situ sudah menguntungkan sistem ini. Jadi coba ditimbang-timbang lagi. Kira-kira solusinya bagaimana Ustaz ya untuk menyampaikan kedua pihak ini kalau saya meninggalkannya? Bilang aja punya kesibukan yang lain, nggak mau di sini gitu. Terus resign, tinggalkan. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi dari Zoom, saya monggo. Nah, baik Ustaz. Ummu Zahra Rumaiso, silahkan dibuka mic-nya. Ummu Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau nanya di luar tema Ustaz. Ini apa sih hukumnya kalau kita rutin donor darah Ustaz? Rutin donor darah boleh? Boleh ya Ustaz? Boleh. Oleh katanya ada yang bilang nanti jadi berpindah gennya atau apa lagi itu, enggak ya Ustaz ya? Enggak seperti itu. Asalnya boleh Bu. Boleh. Iya. Donor organ juga Ustaz, misalnya kita butuh donor organ gitu, itu juga nggak apa-apa Ustaz? Dulu pernah kita bahas organ ya, kalau organ ya. Dulu di pertemuan ke-7. Oh ada ya Ustaz? Iya. Berarti saya ketinggalan. Si penderma tidak celaka dan diyakini bahwa proses ini itu berhasil. Terus dia donor. Masalahnya hukum jual beli misalnya ginjal dan organ tubuh manusia itu haram karena organ itu bukanlah milik kita tapi milik Allah. Haram hukumnya menjual yang bukan milik kita. Menjual organ termasuk merendahkan juga martabat manusia. Sepakat ulama kontemporer haram menjual organ tubuh manusia gitu. Oh iya saya ingat itu. Iya benar. Satu lagi Ustaz. Iya. Saya pernah dengar soal wabah taun. Itu kan waktu itu hadisnya kalau nggak salah yang terkena meninggal kena wabah taun itu mati syahid ya Ustaz. Iya, mati syahid. Bagaimana kalau keadaannya seperti sekarang, itu kan ada wabah COVID-19 itu, apakah sama Ustaz? Sebagian ulama itu menyatakan sama. Menyatakan sama artinya kalau kena maka dia meninggal dunia mati syahid. Oh
baik. Berarti sudah dipastikan seperti itu ya Ustaz Iya. ya? Baik, baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya satu lagi monggo. Baik Ustadz, Ibu Sri Umu Azhar, silakan dibuka mic-nya. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Kalau seperti ini ya kasusnya misalnya kita beli token listrik lah ya, Ustaz, di aplikasi seperti Dana gitu ya. Ya. Tetapi harganya itu berbeda. Kalau di Dana itu belinya yang 100 misalnya, itu bisa harganya bisa lebih murah, Ustaz, daripada yang kita bisa beli di tetangga di warung gitu. Itu gimana, Ustaz? Enggak apa-apa, asalnya boleh, asalnya boleh. Oh, jadi itu bukan bonus karena kita nyimpan uang di Dana itu bukannya? Bukan Jadi, juga. bukan fasilitas dari Dana karena kita jadi anggota Dana misalnya, terus dapat nilai nominal harganya lebih murah gitu. Sama seperti ibu punya kartu belanja atau kartu member, bisa dapat lebih murah. Oh, berarti kisarannya ke situ ya, Ustaz ya? Iya. Kan bisa dapat lebih murah di situ. Iya. Karena ibu sebagai member. Oh iya. Ya, baik, Allah baik. Allah, Berarti ya. boleh ya? Iya, masih boleh. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan satu lagi dari Resen dulu, baru ke chat, monggo. Nah, Bapak Abdul Musawir, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana status pekerjaan saya saat ini. Iya. Jadi kondisinya saya bekerja di sebuah sekolah yang pimpinan itu berbeda manhaj, Ustaz. Dan di situ ada praktek-praktek yang agak menyimpang, tapi saya tidak ikut masuk di dalamnya. Terus di samping itu di sebuah forum juga saya sudah menyampaikan hujah, tapi ada beberapa orang yang menolak hujah saya, Ustaz. Apakah saya harus lanjut atau enggak, Ustaz? Saya sudah istikharah juga, tapi jawabannya lebih condong harus di sini gitu, Ustaz. Apa yang masalah dalam sisi apa ini? Ini ya semacam ada beberapa musik gitu, Ustaz. Jadi beliau masih meyakini musik itu boleh, terus bikin berjamaah boleh gitu, Ustaz. Tapi saya tidak melakukan itu, Ustaz. Sedangkan dari sisi pekerjaan apa yang dari sisi pekerjaan di perusahaan itu apa yang dikerjakan? Saya sebagai guru juga, sebagai editor juga, Ustaz. Nah, saya mengajarkan metode untuk membuat video tanpa musik gitu, Ustaz. Tapi hujah saya ditolak gitu, Ustaz. Tapi saya tetap mengajarkan itu tanpa musik gitu, Ustaz, kepada santri. Nah, untuk editing video saya juga tidak menggunakan musik gitu, Ustaz. Mereka paksa nggak harus pakai musik? Sejauh ini belum ada paksaan juga, Ustaz. Nah, berarti nggak masalah. Oh, nggak masalah ya, Ustaz. Iya. Jazakallah Kecuali kalau mereka maksa, baru kamu pikir-pikir di situ. Harus bekerja di sini, kamu buat video harus dengan musik. Kalau enggak, kamu keluar aja dari sini. Ya sudah, keluar aja. Oh gitu. Iya. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Oh ya, baik, bisa dari chat, monggo. Nah, Ustaz, kebanyakan dari chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah jatuh riya yang maksudnya mendidik agar anak-anak terbiasa bersedekah? Bersedekah terus diulang? Apakah termasuk riya apabila ketika kita sedekah kita menceritakan ke anak-anak yang maksudnya untuk mendidik agar anak-anak terbiasa bersedekah? Untuk amalan itu ditampakkan ada dua sebab boleh ditampakkan. Yang pertama, secara umum orang itu menampakkan amalan ada dua model. Yang pertama itu karena riya, yang kedua itu karena ingin memotivasi. Nah, ini beda-beda tipis. Kalau memang niatannya untuk motivasi, untuk mendidik, boleh di situ. Terus satu lagi dari chat, monggo. Baik.
Bismillah, izin bertanya Ustadz. Eh, Misalkan kita membeli emas di toko emas, tapi uangnya ditransfer di tempat dan langsung kita perlihatkan bukti Ya, transfer dan langsung diambil emas saat itu juga. Apakah itu termasuk tunai atau tidak? itu termasuk tunai karena langsung berpindah uang kita ke rekening si penjual. Dan itu dilakukan di tempat, maka tidak terjadi penundaan uang, ya dibolehkan. Masih memenuhi syarat ya dan biadin. Ya. Berikutnya satu lagi chat. Izin bertanya Ustadz, apakah zakat emas hanya emas yang tersimpan saja, bukan emas perhiasan yang kita pakai sehari-hari? Pendapat paling kuat, walaupun ini pendapat minoritas ulama, zakat emas perhiasan tetap ada kalau sudah memenuhi nisab ya 85 gram emas murni atau senilai dengan 85 gram emas murni tadi. Baik, saya pindah dulu ke WhatsApp, silakan. Bismillah Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya sebagai karyawan swasta menerima traktiran makan ketika meeting dengan vendor atau supplier? Asalnya boleh, kalau ini perusahaan swasta lagi. Wallahu alam, dibolehkan. Terus kedua, Bagaimana hukumnya transaksi dengan menggunakan pulsa? boleh mau beli pulsa, pulsa ada terus beli token listrik, bayar air atau beli yang lainnya selama ada pelayanan di situ dibolehkan. Terus Apa hukum menukar dolar ke rupiah di PayPal jika kasusnya begini? Sebelum menukar, saya sudah diberitahu akan mendapatkan rupiah berapa. Butuh waktu untuk uang tersebut sampai di rekening lokal saya, biasanya 1-5 hari. Terima kasih. itu resmi, maka dibolehkan di situ karena punya kekuatan. Wallahu a'lam. Satu lagi, Apakah voucher belanja dengan kartu belanja sama? Jika Anda punya voucher belanja salah satu supermarket dengan nominal Rp100.000, apakah boleh dijual ke orang lain seharga Rp95.000? kalau dari penjelasan tadi berarti boleh. Baik, saya balik ke Zoom, silakan yang bisa dirampungkan, monggo. Baik, Ibu Dian Ika, silakan dibuka mic-nya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ini kan saya pakai nomor telepon pasca bayar. Cuma kalau misalnya kita isi pulsa itu kadang-kadang suka dapat bonus, entah itu internet atau bonus pulsa lagi, itu boleh itu Ustaz. Bonus ini silahkan dimanfaatkan, tidak masalah. Ya. Terus satu lagi, Kan di situ kan pasca bayar juga kan, ibu berutang, jadi bukan orang yang meminjamkan uang, tapi posisinya utang terus dapat bonus, ya nggak masalah. Itu terus nggak, misalnya saya kan kadang di situ kan pulsanya kurang, jadi saya kan itu pasca bayarnya udah ditetapin misalnya sebulan itu 95, tapi ternyata saya kurang, terus saya isi pulsa. Iya, tambah lagi kan, terus dapat bonus. Ya. Boleh, Bonusnya, boleh dimanfaatin. Ya, terus satu lagi Ustaz, ini waktu itu kan saya pernah nanya transfer saya kan jadi di bank saya itu gratis biaya transfer tapi cashback itu. Nah, tapi itu cashbacknya jadi kalaupun kita misalnya duitnya nggak ada jadi bukan karena tergantung saldo, tapi jadi itu karena transfernya via ATM, harus via ATM, dan itu ATM-nya yang terdaftar. Jadi nggak harus saldonya, misalnya kita ATM-nya pakai CDM dulu itu boleh, itu biaya transfernya gratis, itu nggak apa-apa atau termasuk yang itu yang satu yang memanfaatkan karena biaya transfernya gratis? Kan biaya transfer dikasih gratis oleh pihak bank. Benar Ustaz? Biaya transfer dikasih gratis oleh pihak bank. Iya. Karena lantaran pakai kartunya, pakai pelayanannya. Iya. Dibolehkan. Dibolehkan. Ya, makasih Ustaz. Waalaikumsalam. Satu lagi silakan. Baik, Bapak Abu Al-Haqi, silakan dibuka mic-nya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, akan mau bertanya terkait dengan ini Ustaz, di perusahaan saya bekerja. Jadi kami itu bekerja di perusahaan untuk
penyedia layanan ini untuk pulsa juga. Jadi kami kerjasama dengan biller gitu, biller pulsa. Kemudian kami juga punya kerjasama dengan klien perusahaan kami, yaitu salah satunya BMT dan Koperasi, dan mereka menggunakan aplikasi mobile dari kita gitu. Yang mana aplikasi itu digunakan untuk transaksi pembelian pulsa. Dan mereka punya nasabah gitu, intinya nasabah itulah yang membeli pulsa baik pulsa listrik ataupun pulsa handphone gitu ya, untuk pulsa pembelian pulsa biasa gitu. Nah, yang Anda pertanyakan ini, kita kan ada pembagian bagi hasil dengan biller gitu ya. Misalkan perusahaan kami itu dapat misalkan total keuntungan 2.000 gitu ya dari perusahaan itu. Kami dapat 1.000, biller dapat 1.000. Nah, 1.000 yang di kami itu kami bagi lagi dengan klien kami gitu. Dengan klien perusahaan kami itu misalkan klien 500 dan perusahaan kami 500. Nah, itu bagaimana Ustadz gitu dengan jual beli. Dan ini sistemnya kami deposit Ustadz, deposit ke pihak biller melalui bank ya, bank konvensional ataupun ada yang syariah juga itu. Nah, itu hukumnya seperti apa gitu Ustadz? Boleh atau tidak? Deposit itu maksudnya gimana? Jadi kita transfer dulu Ustadz Ke sebesar misalkan 100 juta atau 500 juta ke pihak biller. Jadi di top up, nanti dari biller di top up jadi seolah kita ada top up saldo gitu ya. Nanti kemudian di situ totalnya misalkan 100 juta. Nah, kemudian klien kami ada request gitu, misalkan dari klien kami itu ada request dari lembaga BMT ataupun koperasi tadi ya, itu request misalkan 50 juta gitu untuk mereka. Nah, baru kita proses itu 50 juta itu untuk ke biller tadi gitu. Nah, itu masalah nggak Ustaz? Gitu. nggak masalah. Nggak masalah saja. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua Ustaz, boleh ya? Yang kedua, anak itu kan di perusahaan ada yang memang kaitan dengan klien-klien tadi, yang ada yang ribawi gitu ya, ada yang memang jelas-jelas ribawi. Dan kemudian anak itu coba untuk mengajukan resign, tapi anak itu diminta untuk bertahan dulu gitu 1-2 tahun ke depan. Karena memang anak sudah menyampaikan apa adanya, yang maksud anak kemarin kata Ustaz harus disampaikan, dijelaskan kepada pimpinan langsung. Dan qadarullah beliau seperti shock gitu ya ketika anak mau keluar, dan beliau mengharapkan anak itu bertahan 1-2 tahun lagi gitu. Tapi boleh nggak misalkan anak itu minta persyaratan gitu Ustaz, sebelum keluar, ya ini harapannya ada keputusan, artinya anak itu pingin apa yang mungkin diajarkan gitu secara syariat ataupun memang muamalahnya itu bisa diberlakukan di perusahaan. Kaitannya juga jangan sampai ada lembaga ribawi. Tapi misalkan mereka minta 1 tahun atau 2 tahun gitu, tapi anak minta ya 6 bulan atau 1 tahun lagi lah gitu, jangan sampai mentok 2 tahun, biar ada keinginan memang betul-betul berubah. Karena sebelumnya disampaikan mereka tidak ada perubahan ke arah sana gitu Ustaz, dan ini tidak mudah untuk berubah gitu. Itu gimana Ustaz? Apakah memang sebaiknya anak tinggalkan saja? Dia karena tadi punya klien-klien ini ya ribawi ya. Gimana Ustaz? Kan punya ini klien-klien ribawi tadi ya, seperti betul, BMT Koperasi. Tapi kan transaksinya muamalahnya biasa. Mereka ada transaksi yang untuk simpan pinjam Ustaz. Kalau untuk yang BPR itu ya, koperasi ataupun BPR itu mereka transaksinya kan ada simpan pinjam, pinjaman khususnya Ustaz, utang piutang itu di sana ya. Nah, itu bukan karena aplikasinya menggunakan kita juga gitu Ustaz. Nah, itu ada ribawinya gitu kalau Anda lihat. Aplikasi kan dari Bapak ya, terus dipakai di situ ada transaksi riba gitu. Dan yang betul, menyediakan aplikasi ini perusahaan Bapak. Betul. Itu masalahnya di situ berarti. Kan, ada tolong menolong gitu Ustaz. Iya, betul. Nah, itu Anda tuh pengen mencoba menyampaikan itu, dan sudah Anda sampaikan, tapi mereka minta dari pimpinan khususnya CEO-nya meminta untuk Anda tuh bertahan 1-2 tahun lagi gitu. Kira-kira menurut Ustaz gimana Ustaz? Terus nasihati dulu, kalau tidak bisa lagi ya sudah, memilih resign lagi bagus. Nasihati terakhir dulu. Maksudnya Ustaz ada? Nasihati terakhir dulu, kalau dia mau menerima alhamdulillah, kalau tidak mau terima ya sudah, bisa memilih resign. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikum.
Baik, satu lagi lewat chat, monggo. Maaf, lewat resen, monggo. Nah, Ustaz. Ibu Sylvia Khaidir, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh nggak kita beli kartu diskon dari seseorang gitu? Kartu diskon. Mm-mm. Jadi kartu diskon ini tujuannya punya, nanti dapat diskon terus juga ketika belanja di suatu supermarket gitu. Iya. Kartu diskon ini tadi ketika dibeli itu yang punya tadi dia beli kan dari pihak supermarket atau dapat cuma-cuma? Dia dapat cuma-cuma dari fasilitas kartu kredit. Boleh dimanfaatin, boleh Boleh kita beli gitu Ustaz? Iya, nggak masalah. Kalau tidak ada peraturan yang melanggar, nggak masalah. Kasih Ustaz. Satu lagi silakan. Nah, Ummu Hafiz, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, apa hukumnya kita meminta orang untuk membelanjakan kita, Ustaz? Tetapi orang tersebut memakai uangnya dulu, setelah belanjanya sampai baru kita ganti uangnya, Ustaz. Ditambah upah belanjaannya tapi, Ustaz. Gini aja, dia itu transaksinya ketika barang sudah ada, baru dia nyatakan menjual. Tapi kalau barang itu belum ada, maka cuma boleh memesan tapi tidak mengikat. Artinya kalau si pembeli ini cancel, si penjual harus menerima begitu, karena dia belum punya barang. Oh, nah, Ustaz. Karena kan tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki gitu, sampai barang dimiliki dulu. Jadi anak tuh seperti ini sebenarnya, Ustaz. Misalkan belanja mingguan, Ustaz, nyatet kan, dicatatin beli bawang, beli apa gitu, Ustaz. Nah, nanti dia cari di pasar gitu, Ustaz, belanjaannya itu, Ustaz. Ditip uang ke dia, terus kasih uang jasa sekalian ya. Jadi langsung titip uang dulu, Ustaz ya? Paling aman titip uang langsung. Oh, masalahnya dia kan kebetulan lagi di pasar, Ustaz, mau ngambil lagi ke rumah kan. Jadi maksudnya kalau itu kan dia pakai uang dia dulu, Ustaz. Nanti pas sudah belanjaannya sudah selesai, dia belanjain di pasar, baru ini, Ustaz, apa? Diganti. Diganti. Terus tambah ongkosnya nih, ongkosnya yang masalah biasanya. Kalau di pembahasan di buku ini ongkosnya yang masalah. Jadi murni ganti saja. Jadi pakai uang kita bayar dulu, Ustaz ya? Iya, uang ongkosnya enggak, kecuali uang ongkosnya sukarela, tidak disyaratkan di awal. Iya, sukarela, Ustaz. Iya, boleh. Oh, boleh. Sukarela jadi. Iya, boleh. Iya, Ustaz. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, ada satu lagi resen itu? Ya, nah, Ustaz. Ibu Sri Ummu Azhar, silakan dibuka mic-nya. Maaf, saya syukur atas kesempatan yang keduanya, Ustaz. Tadi aku ada yang kelewat. Iya. Begini, Ustaz. Ini kasusnya udah beberapa tahun yang lalu, ya sekitar 3 tahun yang lalu. Iya. Jadi ada uang masuk, Ustaz, ke rekening anak-anak itu sekitar 10 juta ya. Itu nggak tahu dari siapa, kemudian anak konfirmasi ke pihak banknya dan mencoba untuk meminta bantuan supaya diselidiki gitu, ini teh uangnya dari siapa. Terus bertanya ke suami itu bukan tidak ada gitu hubungannya dengan yang bersangkutan. Kemudian setelah di tracking katanya itu dari daerah Bogor gitu, tapi kami sama sekali tidak ada hubungannya ke daerah sana gitu, Ustaz. Nah, Ustaz, uang itu sampai sekarang masih ada. Apakah terkena zakat barang temuan atau diabaikan saja, Ustaz? disedekahkan saja semuanya. Sedekahkan saja semuanya. Iya. Apabila nanti suatu saat ada gitu yang mengaku bahwa uang itu milik dia, itu berarti harus dikembalikan ya, Ustaz? Iya. Kalau dia tuntut baru kembalikan. Nah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Meiti terakhir. Silakan Bu Meiti. Oke, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waktu dulu Anda bekerja di Ribawi, Anda kan sempat punya reksadana ya, Ustaz? Iya. Nah, itu memang kemarin pas mau diambil,
pihak banknya, jangan Bu, katanya NAV-nya ini lagi turun, sayang. Nah, itu sebaiknya seperti apa ya Ustaz? Kalau reksadana itu. Reksadana, terus gimana Bu, diulang? Iya, maksudnya Ana dulu sempat punya reksadana waktu masih bekerja itu kan sempat punya reksadana. Iya. Ini Ana sudah 3 tahun yang lalu resign. Kemudian dana reksadana itu masih ada di bank konvensional tersebut, di bank Ana dulu gitu loh Ustaz. Iya, terus? Sebaiknya pemanfaatannya gimana nih Ustaz? Biarkan saja atau Ana ambil kemudian salurkan ke mana atau seperti apa Ustaz? Diambil, disalurkan kemana gitu, ke fasilitas sosial? Jangan di-scan. Oh ya, itu semua boleh ya? Tidak boleh ada yang dipakai untuk pribadi anak, itu nggak boleh Ustaz ya? Jangan dipakai pribadi, tapi disalurkan untuk kepentingan sosial atau untuk bantu orang miskin bisa. Oh, keseluruhannya Ustaz ya? Ji. Nah Ustaz, syukuran Ustaz, jazakillah. Baik, saya cukupkan. Insyaallah malam ini ada Q&A. Silakan untuk konsultasi masalah apapun. Jam ba'da isya 7:30 sampai jam 8:30 malam. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.